Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV, dan masih di acara ngobrol podcast. Para sedulur, kemarin pagi ya, saya mau berangkat maaf, ke Pulau Gadung. Saya dari Grogol ke Pulau Gadung gitu ya, ada acara. Ketika saya naik busway lur ya, saya dari Petojo itu biasanya tuh langsung ke Monas, kemudian langsung ke Senen ke sana gitu ya, ke Gambir. Ini kok rutenya dirubah, yang mau ke Pulau Gadung katanya harus turun di halte Juanda. Jadi ada apa gitu kan. Ternyata setelah dari Harmoni, jalan yang menuju ke istana itu ditutup. Bukan kawat berduri, tapi semacam kayak pelindung untuk mengantisipasi demo. Setelah dari Juanda, saya bertanya sama orang-orang sekitar situ, ya orang pada ngomong bahwa hari ini ada demo di MK, Mahkamah Konstitusi, itu tepatnya di dekat Monas ya, berhadapan dengan Monas, tepatnya di halte Monas Monumen Nasional. Kemudian saya penasaran ya, saya balik lagi ikut mobil yang busway yang rute ke bukan Juanda, Petojo. Dari Petojo saya jalan lewat jalan depan, jalan belakang itu, belakang ruko-ruko, tembus ke depan istana terus Monas. Dari sana saya melihat benar jalan sudah ditutup, polisi banyak, demo juga banyak. Ya saya sebenarnya mau meliput, cuman saya takut juga gitu loh ya, karena kalau saya bilang YouTuber nanti bagaimana gitu kan. Jadi saya nggak berani mengeluarkan HP sama sekali gitu loh. Kemudian saya mengikuti dari jarak jauh gitu, saya mengikut orang-orang banyak itu. Dan di situ Pak, ada sebuah kejanggalan menurut saya ya. Kejanggalannya apa? Pendemo atau kelompok yang tidak setuju adanya perubahan, ya ini kan permasalahannya masalah umur sebenarnya ya. Ada beberapa partai, PSI dan Partai Garuda kalau tidak salah, itu menggugat masalah umur agar untuk menjadi capres dan cawapres ini jangan 40 tahun, ya, minimal 35 atau berapa kan begitu. Karena apa? Dulu juga sebenarnya pernah itu batasan itu 35, kemudian entah kenapa dirubah lagi ke 40. Nah ini menurut saya adalah sesuatu yang menjegal kaum muda ya, untuk menjadi cawapres atau capres kan begitu. Nah yang saya maksud aneh itu adalah ada sekelompok orang yang berkerumun di situ yang menolak MK memutuskan atau MK mengabulkan ya keinginan dari orang-orang yang menginginkan kurang dari 30 itu, berteriak-teriak. Siapa yang mau perubahan katanya kan. Teriak semua, perubahan, perubahan. Saya di bawah pohon tuh mikir, dia menginginkan tetap seperti semula, yaitu umur 40. Yang di seberang sana menginginkan perubahan agar dirubah, jangan 40, dikurangi dari 40 lah, terserah bagaimana, 35 apa 25, yang penting lulusan sarjana. Yang menginginkan perubahan itu diam, nggak mau teriak-teriak minta perubahan. Yang sebelah sini, yang samping saya seberang jalan itu, yang dekat dari patung Buddha, itu berteriak-teriak perubahan, perubahan gitu. Loh, saya mikir apa nggak kuali ini deh. Seharusnya yang minta perubahan itu yang sana,
Yang ingin minta perubahan dari 40 itu dirubah ke 35. Kok yang sini minta harus tetap 40, tetap undang-undang yang lama, kok tidak terjadi perubahan? Kan repot. Kan lucu menurut saya. Ya saya di bawah pohon bareng para pedagang itu, saya ya biar dikira saya pedagang apa gimana, itu kan saya ngobrol memang sama pedagang, saya beli minuman dingin, saya ngobrol. Itu mikir lah ini. Dia minta jangan dirubah, teriaknya perubahan. Kan lucu. Harusnya yang teriak perubahan itu yang sana, yang ingin berubah dari 40 ke 35. Itu baru mereka teriak perubahan, harus dirubah, jangan 40. Ya. 35 apa 25 apa 30. Ini perubahan kan? Berubah dari 40 ke 35. Nah, enggak. Yang di sini yang minta jangan dirubah malah teriaknya perubahan. Saya mikirnya apa gitu loh. Ya, kemudian saya mendapat atau menangkap ya. Ternyata orang-orang yang teriak ini adalah ya orang-orang yang memang dari awal itu memang minta perubahan. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini minta dirubah. Apanya yang dirubah? Mau jadi apa gitu? Ada yang berteriak ini adalah apa ya namanya, pokoknya garis besarnya itu masalah Mas Gibran. Dengan diluluskannya oleh MK ini, maka jalan atau karpet merah dari Mas Gibran itu bisa mulus. Ya ini kan belum tentu. Mas Gibran juga belum ngasih jawaban, iya atau tidak. Ini jelas Pak, kalau kita bisa meneliti ya dari kata-katanya, dari apa itu maaf, tujuan mereka itu sebenarnya takut kalau sampai Mas Gibran ini benar diambil sama Pak Prabowo jadi wakil, selesai semua. Cobalah kalau nggak percaya. Kalau sampai Gibran oke, ya kukut sore istilahnya. Perut orang dagang tuh ya nggak sampai malam gitu loh, habis dagangannya, pulang gitu, pulang kampung. Ini kalau Mas Gibran mau. Kalau nggak mau, ayo prakecelek coba. Dan seandainya apa namanya Mas Gibran ini mau kemudian dijadikan wakil Prabowo, pilihan umum kita ini kan dipilih langsung ya, dipilih langsung oleh rakyat, dengan istilah bahasa kampung itu coblosan. Ya kan gampang. Kalau nggak suka Gibran, nggak suka Pak Prabowo, ya nggak usah dipilih lah, kan gampang tuh. Misalnya ada 3 calon, ya tinggal nyoblos yang mana yang dia suka kan selesai. Nggak harus meributkan ini. Menurut saya yang meributkan orang-orang yang takut gitu loh. Kan menurut pendapat saya juga, seandainya Mas Gibran itu mau gitu menjadi wakilnya Prabowo, ini juga jalannya ribet. Satu, beliau ada tokoh dari PDI, beliau juga masih menjadi wali kota. Untuk menjadi calon di partai lain, dia tuh harus keluar dulu dari PDI, mengundurkan diri. Seandainya tidak mengundurkan diri, pasti dipecat. Kalau dipecat, nama Pak Jokowi juga ikut jelek. Pasti Mas Gibran mempertimbangkan ini gitu loh. Oh, barang belum terjadi, udah ribut di sini, menduga-duga gitu loh. Ya kan duganya tepat, kalau enggak merongos semua kan. Dan seandainya memang benar Mas Gibran itu mau menjadi wakil dari Pak Prabowo, itu hak Mas Gibran tuh. Dinasti begini. Loh, kalau memang Mas Gibran mampu, Pak Jokowi mampu, anaknya mampu untuk memajukan negara,
Ngapain kita? Daripada memilih orang yang nggak jelas. Seandainya Mas Gibran benar-benar jadi bakal presiden, otomatis ilmu-ilmu dari Pak Jokowi nanti akan diterapkan ke Gibran. Gibran akan menjadi Jokowi muda. Dan terbukti Pak Jokowi itu sukses memimpin negara. Bahkan sekarang ini menurut survei, yang suka dengan Pak Jokowi di Indonesia ini 80%. Dan ini baru terjadi di dunia manapun, itu hanya di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat sampai 80%. Selebihnya 20% itu nggak suka. Yang ributnya 20% ini sebenarnya. Ya 20% dari 250 juta orang ya banyak 20% ini. Makanya suaranya itu bisa kemana-mana kan itu. Ini seandainya Mas Gibran mau misalkan ya. Atau terjadi pasangan Pak Prabowo Gibran. Loh apa salahnya gitu loh. Dinasti-dinasti apa? Kita nih rakyat ini yang penting negara itu aman, baik, ekonomi baik kan itu udah. Nggak harus orang ini, harus ganti orang ini, harus ganti orang ini, kan tidak. Kalau kita menurut dari urutan-urutan ya, selain Pak Soeharto maksudnya ya, Pak SBY kan dari Demokrat 2 periode udah 10 tahun. Pak Jokowi dari PDI sudah 2 periode udah 10 tahun. Nah ini sudah masanya ganti ke Gerindra. Itu loh. Ya, ini mohon maaf bukan saya mengarahkan Anda untuk memilih Pak Prabowo, bukan. Kalau saya sebenarnya condongnya itu ya ke Pak Ganjar, condongnya gitu loh. Tapi sekarang saya berpikirnya begini, ini mohon maaf saya tidak mengarahkan, ini saya pribadi. Di mana Gibran berlabuh, insya Allah saya ikut gitu loh. Seandainya Gibran diambil oleh Pak Ganjar sebagai wakil, saya ikut Pak Ganjar. Seandainya Gibran ikut Pak Prabowo, saya ikut Pak Prabowo. Kenapa? Saya melihat sosok Gibran ini adalah seorang muda yang cara berpikirnya itu luas. Tadi siang, ya, di Solo itu ada demo Mas Gibran. Didatangi langsung, Mas Gibran tanya ini ada apa, ada keluhan apa. Kalau ada permasalahan ngomong, malah pada pedang celintut, nggak tahu katanya. Nah itu megang tulisan itu buat apa? Nggak tahu. Bahkan ada yang diajak masuk ke rumah lah ya, di ruangan atau di rumah dinas Mas Gibran, nggak pada mau loh. Nah terus sampai demo itu demo apa? Mas Gibran kan bingung. Itu lihat, orang-orang demo itu sebenarnya saudaraku ya, para sedulur semua, tidak semua tahu yang di demo itu apa. Ini jelas adalah para pendemo bayaran. Bahkan saya sendiri ini ya, kemarin malam juga ada yang ngajak. Dia bilang tenang, bensin mah ada, makan ada, tuh kan. Tapi saya bilang, aduh saya nggak bisa kayaknya Pak, saya banyak kerjaan. Alasan saya begitu. Kalau cuma mencari bensin sama nasi padang, atau nasi bungkus, atau minuman segar, saya bisa beli sendiri dari saya gitu loh. Daripada saya ikut demo tapi saya nggak jelas apa tujuan saya. Sama seperti dulu para buruh demo itu yang nolak Omnibus Law itu di hadapan Pak Mahfud. Dia ngomong kenceng, bla sama Pak Mahfud ditanya, apa arti Omnibus Law? Seorang mahasiswa ya, yang ilmunya tinggi, tanya encer, nggak bisa jawab. Tuh. Nah, terus ngapain dia demo? Kalau nggak tahu arti tujuannya. Nah inilah budaya-budaya begini ini kalau bisa jangan diteruskan menurut saya. Kalau kita memang tahu betul apa yang kita akan demo, misi apa demo, ya silakan demo boleh kok ya. Tapi yang ngerti maksud yang di demo itu apa gitu. Jangan sampai kayak tadi di Solo, memalukan.
Gibran tegas datang, tanya satu persatu ada apa, kalau ada masalah apa ngomong, pada nggak tahu. Tuh bagaimana coba. Nah terus tadi malamnya keputusan dari MK tetap tidak merubah umur yang 40 tahun itu, kecuali, nah ini, kecuali kalau tokoh tersebut pernah menjadi kepala daerah, mau wali kota, mau gubernur, mau bupati, boleh. Kalau tidak pernah itu tidak boleh kalau belum umur 40. Ini kan jelas. Tapi kalau saya nyetel TV, pengamat itu, apalagi kalau saya nyetelnya Metro TV, kita tahu sendiri kan Metro TV punya Pak Surya Paloh, ya isinya itu ya para pengamat yang tidak suka, bahkan meragukan MK, dibilang ada kong kali kong karena memang ketua MK kebetulan masih pamannya Gibran, begini. Ketua MK kan bukan satu, Mas, banyak. Kok masih nggak percaya? Menurut saya keputusan MK ini sudah tepat, tetap umur 40, kecuali yang sudah pernah menjadi wali kota atau menjadi kepala daerah gitu kan ya. Alasan 40 itu karena apa? Untuk kematangan orang, untuk apa? Itu sebenarnya sudah ketinggalan gitu loh. Nah, dengan pengalaman dia menjadi kepala daerah, itulah mendukung dia untuk bisa menjadi presiden atau wakil presiden. Nah, ini kan bijaksana menurut saya. Dan saya sangat bingung gitu loh sama mahasiswa-mahasiswanya, anak muda ini ya. Justru dengan dikurangi dari umur 40 menjadi 35 atau 30 atau 25, yang penting lulusan sarjana, itu membuka peluang pada kalian ya untuk menjadi kepala daerah atau menjadi wapres, cawapres, atau menjadi presiden sekalipun. Peluang terbaik untuk kalian. Gunakan peluang yang terbaik ini sebaik-baiknya. Nah, sekarang Anda dikasih peluang kok malah Anda nolak. Minta 40 aja lah, jangan 35 lah. PA. Ya. Ini kesempatan kalian anak-anak muda ya. Jangan Anda karena pro dengan si A, si B, kemudian Anda terus pikirannya butek. Jangan. Sekarang kalau Anda pikirnya ini akan menjadi rezim, akan menjadi dinasti kekuatan Jokowi yang ini. Mas, saya ingatkan ya, para mahasiswa, pemilihan kita ini dipilih langsung. Gitu loh. Kalau orang-orang yang pemikirannya sama seperti Anda, nggak usah dicoblos nanti Gibran kalau misalkan dia benar-benar menjadi cawapres siapapun. Ya, kalau Anda tidak suka dengan keluarga Jokowi, jangan dicoblos. Kan gampang toh. Anda tidak suka, misalkan ada MK yang Anda katakan meloloskan atau memberikan karpet merah kepada Gibran, kan nggak ujuk-ujuk dengan keputusan ini sudah langsung jadi, kan nggak ada seperti itu. Yang menentukan kemenangan kan Anda. Kalau Anda tidak suka dengan dinasti keturunan Pak Jokowi, nggak usah dipilih, milih yang lain. Kan pilihan ada 3. Nah, tinggal gitu aja kok nggak. Aduh. Kalau kata Gus Dur itu ya, begitu aja kok repot kan gitu. Kalau nggak suka nggak usah dipilih, kecuali kalau MK tadi itu langsung mengambil keputusan, kemudian Gibran langsung jadi, saya pun protes. Ikut Anda, saya protes. Tapi ini kan enggak. Walaupun Mas Gibran bisa lolos menjadi wapres atau cawapres, tetap pilihan ada di tangan Anda. Nggak usah dipilih. Anda milih yang lain.
Bang Anies Caimin ada, Mas Ganjar dengan bakal calonnya ada, Pak Prabowo dengan calonnya ada. Kalau Anda tidak suka dengan misalkan nanti Mas Gibran ikut siapa, nggak usah dipilih, kan gampang. Nggak usah panas-panasan di jalan demo, ya Allah. Perubahan, siapa yang suka perubahan? Wah, perubahan, bikin perubahan. Loh, Anda pengen tetap 40, kok minta perubahan? Justru yang harus ngomong begitu tuh yang sebelah sana tadi. Karena dia ingin perubahan dari 40 ke 35 atau 30 gitu. Kadang saya nggak mudeng gitu. Apa saya yang Bento apa sono yang on gitu loh. Minta perubahan tapi kok tujuannya tuh jangan dirubah. Tetap 40 yang lama. Aneh gitu loh. Jadi sekali lagi ya, poros dulur, nggak usah dibikin ribet ya. Mau Mas Gibran jadi cawapres atau tidak, pemilu nanti ada di tangan Anda ya. Kalau nanti Mas Gibran umpama jadi menjadi cawapres atau capres, jangan dipilih. Kalau Anda nggak suka, kan selesai. Nggak usah, wah nanti ini ada dinasti Pak Jokowi ini, nanti Pak Jokowi udah anaknya jadi wali kota, anaknya sana jadi wali kota. Nah kalau memang dia mampu, kalau itu memang pilihan rakyat, kecuali ya ini kecuali kalau wali kota itu dipilih oleh DPRD, kita ada kecurigaan, wah ini pasti ada permainan dari Pak Jokowi nih, DPRD-nya biar milih anak saya. Nah ini kan pilihan langsung, berarti kan pilihan rakyat. Apa Anda menyerahkan rakyat yang memilih? Ya konyol Anda berarti. Koplak Anda. Itu pilihan rakyat, coblosan kalau bahasa orang kampung itu. Mas Gibran jadi wali kota itu karena apa? Karena pilihan rakyat. Si Bobi yang di Medan itu juga, itu pilihan rakyat. Jadi sekali lagi, kalau nanti seumpama ya, ini seumpama, karena kita berandai-andai, Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo atau jadi wakilnya Mas Ganjar, nggak usah dipilih. Kalau Anda nggak suka, nggak usah dicoblos, kan selesai. Itu loh. Saya nggak mengatakan demo itu nggak baik, enggak, demo itu boleh, tapi jangan bodoh. Justru malah dengan dirubahnya dari 40 ke 35 atau ke 25 itu memperlebar jalan Anda. Anak-anakku mahasiswa dulu itu memang 35 dipindah ke 40 dengan alasan ya macam-macam alasannya. Kalau menurut pendapat saya ini adalah orang-orang tua-tua itu loh takut kesayangan anak muda. Dia membuat undang-undang dari 35 dinaikkan ke 40. Nah ini para partai dari PSI dan Partai Garuda dan yang lain menggugat itu apa? Agar dikembalikan lagi ke 35. Mau diberi kesempatan kok malah nggak mau, malah marah. Dulu dirubah 40 itu apa? Ya pasti begitu, nggak jauh lah. Orang tua-tua itu udah takut kesayangan sama anak muda. Makanya dituakan umurnya. Itu juga politik sama. Dan kalau sudah menjadi keputusan, ya nggak apa-apa jadinya. Harusnya Anda tuh mendukung, dirubah itu Anda mendukung. Anak-anak muda itu, mahasiswa itu, pikirnya begitu. Jangan mikir, wah kalau ke Jokowi begini-begini, halah, nggak usah dipilih loh ke Jokowi, selesai. Mau pilihan ada 3, kok repot? Nah yang gitu coba repot. Sing rasanya arah-arah ya, Jan. Saya bisa ngomong begini, saya ada tadi di apa Tungkuda tadi saya. Makanya saya bisa cerita karena saya mendengar sana ngomong gini, saya tuh ada di situ. Kemudian saya pulang, saya dengar berita para pengamat. Tapi kalau berita dari Metro TV itu seperti ini, TV One seperti ini.
Saya tahu nggak langsung masalahnya gitu loh. Nah, saya sebagai orang desa, bang desa, saya berpikirnya kan sederhana. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dipilih, selesai. Kalau Anda nggak suka dengan Gibran, nggak suka dengan keluarga Jokowi, nggak usah dipilih. Anda pilih saja Bang Anies sama Caimin, kan selesai. Kalau Anda tidak suka Pak Prabowo dan Mas Ganjar, oke, pros dulur, sekian dulu ya cerita saya hari ini. Semoga pemikiran kita, otak kita jernih gitu ya. Jadi kalau ada yang mudah jangan dipersulit ya, jangan bikin repot, bikin ribet gitu loh. Tinggal begitu aja kok repot, ribut. Pengamat-pengamat tuh kita nonton, apalagi wong desa kayak saya nonton TV itu pusing jadinya. Ini ngomong begini, ini salah, ini salah. Salahnya di mana? Nggak ada yang melanggar undang-undang. Nah, aneh. Salah itu kalau melanggar undang-undang. Oke, pros dulur. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Dan sebagaimana biasa, sebagai salam penutup, jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Assalamualaikum.